Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap seorang muslim. Seorang muslim termasuk muslimah. Walaupun hadis ini tidak ada kata wa muslimatin, tetapi pengertiannya adalah termasuk muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, faridotun, fardu ain atas setiap laki-laki dan perempuan beragama Islam. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Hadisun syarif, hadis yang mulia. Kemudian ada hadis yang ketiga, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Tidak akan mati kecuali apabila mati seorang anak Adam, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perbuatan. Yang pertama adalah dari ilmunya, dari sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Jadi kita kalau sudah mati itu pahala-pahala ibadah kita terputus kecuali 3, yaitu pahala sedekah jariah, pahala nuntut ilmu, dan pahala anak yang soleh. Dari ketiga dalil ini, dari ketiga hadis ini, maka ada satu hal yang perlu dicermati dan dipahami oleh semua dan setiap umat Islam apabila dia sudah berumah tangga, sudah punya anak dan punya keturunan. Maka dari 3 hadis ini, kedua ibu bapak berkewajiban untuk menjamin anaknya, putra putrinya itu beragama Islam. Kemudian menjamin juga bahwa dia tidak akan menjadikan anaknya menjadi pemeluk agama lain, baik Yahudi maupun Nasrani ataupun agama-agama yang bukan agama samawi seperti agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, termasuk Majusi atau penyembah api. Kemudian dari kesimpulan 3 hadis ini, maka sistem pendidikan yang ada di Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, tidak menjamin setiap anak didik itu setelah selesai masuk sekolah resmi atau sekolah negeri, ya, kewajiban belajar, dia menjadi anak yang soleh, anak yang bisa beribadah, anak yang beragama Islam, bukan sekedar muslim tapi dia juga mukmin dan dia solehin. Nah, tetapi kalau misalnya kita memilih lembaga pendidikan pesantren, insya Allah pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling tepat, paling pas untuk umat Islam memasukkan putra putrinya. Kenapa? Karena pesantren itu sistemnya tinggal di dalam pesantren, tinggal di dalam pondok. Dia tidak boleh keluar pondok kecuali ada keperluan yang diizinkan oleh pengurus pondok. Kecuali liburan yang cuma 1 tahun 2 kali, setiap bulan Ramadan dan Lebaran, dan setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi. Hanya 2 kali dalam setahun, sisanya dia tetap berada di pondok. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan, bahwa kami mengasuh dan memimpin pesantren Husnayain di Jalan 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sudah didirikan semenjak 1986. Dan sekarang pesantrennya sudah kami pindah ke Sukabumi, tetapi di Jakarta kami buka kembali pesantren Husnayain Jakarta. Bahkan sering dikatakan pesantren Husnayain Jakarta 1. Karena usaha itu ada 4, ya, yang satu di Jakarta, yang kedua di Cimanggu, Kabandungan, Sukabumi,
yang ketiga di Salulebo, Mamuju, Sulawesi Selatan sekarang, Sulawesi Barat. Dulu ketika kita bangun pesantren di sana masih Sulawesi Selatan. Kemudian pesantren Husain 4 di Babakan, Kabandungan, Sukabumi. Nah, pesantren setelah kita bangun dan kita buka pesantren putra putri di Sukabumi, maka pesantren Husain di Jakarta diisi dengan sekolah tinggi ekonomi Islam, tetapi karena tidak berkembang, maka pada tahun belum lama ya, kira-kira 8 tahun yang lalu kita buka di pesantren Husain, kebuka kembali di Jakarta dengan mengacu atau berbasis kepada sistem pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang sudah sangat itu, dan setiap orang diberi hak untuk mendirikan pesantren sistem Gontor dan mendapat nama atau mendapat gelar pesantren pondok alumni. Nah, pesantren Husain ini adalah salah satu daripada pondok pesantren alumni Gontor ya, dan itu ada lembaganya namanya FPA ya, Forum Pesantren Alumni Gontor. Nah, Husain ini termasuk yang agak senior karena didirikannya dulu 1986. Maka pesantren Husain Jakarta sekarang dibuka kembali dan tetap menggunakan sistem dan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor, dan tahun belajarannya selama 6 tahun. Tingkatan kelasnya adalah tingkatan KMI atau Kuliatul Muallimin Islamiyah di Gontor 6 tahun. Kemudian di Husain Jakarta dinamakan TMI, yaitu Tarbiyatul Muallimin Al Islamiyah, juga selama 6 tahun mengikuti sistem Gontor. Kelas 1, 2, 3 itu setara dengan SMP atau Sanawiyah, 4, 5, 6 setara dengan SMA atau aliyah. Tapi di Pondok Pesantren Husain Jakarta ini tidak ada istilah SMP dan SMA atau Sanawiyah aliyah, tapi langsung saja persis seperti yang di Gontor, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. 6 tahun, tidak perlu lagi daftar seperti pindah ke pesantren baru. Dari selama 6 tahun ya dia menjadi santri yang sudah terdaftar, dan setiap tahun dia ikut ujian kenaikan kelas ya, kelas 2, kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya sampai 6 tahun sampai tamat. Alhamdulillah, hari pekan yang lalu pesantren Husain Jakarta mengadakan acara wisuda terhadap santri kelas 6-nya, dan di dalam acara wisuda tersebut saya sendiri mendengarkan ada salah satu daripada peserta wisuda yang ditugaskan untuk memberikan kata sambutan mewakili teman-temannya, dan Masya Allah, Alhamdulillah, sambutannya itu dalam bahasa Arab yang dia karang sendiri selama lebih daripada setengah jam. Dia berdiri podium dan di tengah-tengah sambutannya itu dia menangis ya, sehingga suara jadi hening, dan saya pun ikut sedih juga, ikut keluar air mata juga. Artinya saya merasa kagum dan bangga kalau masuknya tamat SD belum bisa apa-apa, belum lancar baca Quran, apalagi bahasa Arab, tapi tamat dari pesantren Husain dia sudah begitu lancar menulis sendiri, mengarang sendiri pidato dalam bahasa Arab, karena memang di pesantren Husain Jakarta ini setiap pekan dilatih untuk latihan pidato dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Sepekan sekali mereka dapat giliran untuk tampil, kalau tidak bahasa Indonesia, bahasa Arab, kalau tidak bahasa Arab adalah bahasa Inggris. Dan sehari-hari diwajibkan untuk bicara dengan bahasa Arab, kecuali santri baru selama 6 bulan. Sehingga bahasa Arab menjadi bahasa sehari-hari, dan bahkan ada logo yang mengatakan atau ditulis Al-Lughat Arabiyah Tajul Ma'ad, bahasa Arab ada mahkota pesantren. Dan alhamdulillah sholat jamaah 5 waktu di Masjid Pesantren Husain Jakarta atau Masjid Abu Bakar itu, yang banyak jamaahnya dari tetangga, bahkan banyak yang naik sepeda motor atau naik mobil dari beda kelurahan, ada dari Sari, dari Cijantung, dari Ciracas,
Kalau yang berbeda RW banyak sekali. Itu imamnya adalah alumni pesantren Ustayain. Bacaannya alhamdulillah bagus, memenuhi cukup syarat tajwidnya, hukum bacaannya, dan makhorijul hurufnya, dan bahkan nadanya pun sudah menjadi nada imam yang lazim di masjid-masjid besar. Sehingga terutama sholat subuh itu banyak sekali jamaah yang datang dengan mengendarai kendaraan bermotor ke pesantren Ustayain untuk sholat subuh, karena imam Masjid Abu Bakar Siddiq di sholat subuh itu adalah alumni santri yang baru tamat, dan dia masih pengabdian 1 tahun untuk menjadi guru sebelum dia ke masyarakat. Dan alhamdulillah semua bisa menikmati bagaimana nikmatnya berjamaah sholat subuh di Masjid Abu Bakar Siddiq, sehingga jamaahnya lebih banyak jamaahnya daripada santri dan gurunya yang ikut sholat jamaah 5 waktu di Masjid Abu Bakar Siddiq pesantren Ustayain. Para masyarakat dan umat Islam, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di pesantren Ustayain Jakarta ini bukan hanya dilatih berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dilatih menjadi imam, dilatih menjadi muazin, tapi juga dilatih pramuka pada setiap hari Kamis. Ya, mereka latihan pramuka dengan seragam pramuka, sehingga mereka memiliki keterampilan agar punya jiwa kemandirian, punya jiwa kebersihan dan rajin, dan punya keterampilan-keterampilan yang khusus diajarkan di pramuka. Kemudian mereka juga dididik berorganisasi, ya, namanya OPPH, organisasi pelajar pesantren Ustayain, atau IPMH, Ikatan Pemuda Masjid Ustayain. Dengan dilatih organisasi, mereka di masyarakat insya Allah akan menjadi aktivis muslim atau muslimah. Bahkan kita mengharapkan di masyarakat mereka menjadi pemimpin, apakah pemimpin perusahaan dalam bidang ekonomi, atau pemimpin ormas atau orpol Islam, atau pemimpin dalam artian birokrat, pejabat di pemerintahan. Para jamaah sekalian, untuk itulah kami mewakili pimpinan pesantren Ustayain Jakarta untuk menyampaikan bahwa sekarang sedang dibuka pendaftaran santri baru sampai tanggal 30 Juni. Masih ada waktu untuk pendaftaran, dan bagi yang yatim atau yatim piatu, apalagi yatim piatu, itu bisa dibebaskan biaya pendidikan sampai tamat pesantren Ustayain 6 tahun, sampai keluar kelas 6. Ya. Dan kemudian syaratnya adalah, yang intinya adalah tamat SD atau madrasah ibtidaiyah, bisa juga tamat sanawiyah atau tamat SMP, tapi dia tidak 6 tahun, dia 4 tahun, bukan 3 tahun, tapi juga 4 tahun. Tamat SMP biasanya kan tamat SMA 3 tahun. Tapi kalau tamat SMP masuk Ustayain karena dia lemah dalam pelajaran agama, maka dia diberikan waktu 1 tahun untuk mengejar ketertinggalan pelajaran agama, yang memang sistem Gontor ini mengajarkan 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum. Ya, ilmu umum itu adalah yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri, dan ilmu agama yang biasanya diajarkan di pesantren-pesantren klasik, pesantren tradisional yang hanya baca kitab kuning, tidak ada ilmu pengetahuan umum. Tapi di pesantren Ustayain, karena mengacu kepada sistem pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, maka di pesantren Ustayain ini semua pelajaran umum yang diajarkan di SMP SMA diajarkan di pesantren Ustayain, dan semua pelajaran agama, baik bahasa Arab maupun fikih maupun tauhid maupun sorob, nahu, mahfuzat, dan lain sebagainya, tafsir, itu diajarkan di pesantren Ustayain, sehingga tamat pesantren Ustayain dia sama tahunnya dengan anak-anak tamat SMA, tetapi yang dikuasai sangat jauh bedanya antara alumni pesantren Ustayain dengan alumni SMA maupun negeri maupun swasta, karena di SMA itu tidak diajarkan beberapa pelajaran yang diajarkan di pesantren Ustayain, dan juga di pesantren itu mereka tinggal di dalam pondok sehingga sangat terawasi. Kalau di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru, tapi di jalanan
tidak terawasi, tidak terkontrol. Dan mereka kelasnya dicampur antara laki-laki dan wanita, dan banyak anak-anak SMA sudah berumur remaja, sehingga mereka banyak yang pacaran lah ya. Tapi di pesantren saya tidak mungkin karena mereka dipisah. Jadi pesantren saya Jakarta itu khusus untuk laki-laki. Jadi anak yatim ya, bukan yatimah. Ya, anak yatim punya ijazah SD, daftar ke pesantren Husain, tidak dipungut biaya SPP, biaya makan ditanggung oleh pesantren Husain. Tetapi juga harus ikut ujian masuk, ya, tes masuk, dan harus ikut mendaftar sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pesantren semua anak-anak yang tidak yatim, yang masih memiliki kedua orang tua. Nah, untuk itu maka kepada yang berminat supaya mendaftar dan menghubungi pesantren Husain via telepon. Kalau telepon saya adalah 0852 1323 1823. Saya ulangi, 0852 1323 1823. Ya, saya ulangi lagi, 0852 1323 1823, atau nanti bisa menghubungi Ustadz Hilman atau yang ditugaskan sesuai dengan nomor HP yang tertera di bawah video ini, di bawah rekaman ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ambillah kesempatan yang baik ini, dan pesantren Husain letaknya di Jakarta, sehingga orang Jakarta tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Ponorogo, harus naik kereta api, harus naik bus, harus naik dokar dan sebagainya. Tapi kita berada di ibu kota Jakarta, yaitu di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Wali Kota Jakarta Timur, ya, Jakarta. Itu alamnya yang lengkapnya, dan bisa juga cari di Google. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.